benzena, kloroform, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya setelah kita berbicara tentang apa itu lemak, apa itu lipid, kita harus tahu nih fungsi lemak ini apa. Saya di sini akan menyebutkan 4 fungsi lemak dari sekian banyak fungsi lemak yang ada. Oke, fungsi yang pertama yaitu sebagai pelarut berbagai vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Lalu, fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber energi sebesar 9 kilokalori selain karbohidrat dan protein. Oke, yang fungsi ketiga yaitu sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karakter fisik dari bahan seperti aroma, rasa, tekstur, dan penampilan. Lalu yang terakhir, fungsi yang keempat yaitu sebagai penghantar panas yang baik sehingga sering dimanfaatkan dalam proses pemanasan. Setelah kita membahas tentang yang tadi lemak dan lipid, akhirnya kita masuk nih ke topik kita yaitu analisis kadar lemak. Kalian pasti mungkin bertanya-tanya, analis kadar lemak ini buat apa sih gitu ya? Kenapa sih kita harus menghitung kadar lemak pada suatu bahan? Apa sih pentingnya gitu kan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan lemak dan minyak ini dia tuh ada di hampir semua bahan pangan, sehingga si kadar lemak ini perlu kita ketahui nilainya, angkanya, biar kandungan kalori yang ada di makanan tersebut bisa kita perhitungkan dengan baik. Ini nih sangat berguna tuh bagi orang-orang yang sangat memperhatikan kadar kalori dari suatu makanan. Seperti orang diet juga perlu ya tahu kalori berapa, jadi dia bisa mengatur dengan baik pola makannya gitu. Oke, lalu untuk menganalisis kadar lemak ini kita harus melakukan apa? Metode apa yang kita ambil? Bagaimana caranya? Nah, metode analisis kadar lemak ini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu ada metode padat, ada metode cair. Metode padat ini dia yaitu menggunakan metode Socrates. Socrates ini dia diperuntukkan untuk sampel-sampel yang berwujud padat. Sedangkan kayak yang cair liquid itu dia menggunakan metode basah. Metode basah ini metode Babcock yang akan kita bahas selanjutnya. Dia ini diperuntukkan untuk sampel-sampel yang bentuknya liquid. Nah teman-teman, sampai juga nih kita ke topik utama kita nih, metode Babcock nih ya. Metode Babcock itu apa sih? Ya, metode Babcock itu apaan? Nah, metode Babcock ini dia analisis kadar lemak yang dibentukkan untuk sampel yang bentuknya itu cair atau enggak pasta. Biasanya nih ya, metode Babcock ini diperuntukkan untuk penentuan kadar lemak dari susu dan santan. Susu dan santan ini nih ya, dia memiliki persamaan, yaitu keduanya dia merupakan bagian dari emulsi oil in water atau enggak minyak dalam air. Nah, emulsi yang ini nih, oil in water ini, dia tuh bisa dipecahkan dengan asam kuat ternyata. Selain itu juga dia harus disentrifuge dan melalui proses pemanasan. Oke kawan-kawan, sebelum kita ke bagaimana cara menggunakan metode Babcock pada analisis kadar lemak, kita harus tahu terlebih dahulu prinsip dari metode Babcock ini. Jangan salah, oke? Takut bahaya kalau salah. Jadi, penentuan kadar lemak menggunakan metode Babcock ini, si lemaknya ini, lemak pada sampel ini harus berbentuk emulsi. Kemudian emulsinya ini dipecahkan, dihancurkan menggunakan H2SO4. Setelah itu disentrifusi dan terakhir melalui proses pemanasan. Ketika si lemaknya ini telah terpisah dari si sampel, itu baru bisa kita ukur langsung
kadarnya pada botol yang telah dikalibrasi, yaitu botol Babcock. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang kadar lemak metode Babcock, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lemak. Lemak ya, lemak, lemak. Ketika kita mendengar kata lemak, pasti terlintas di otak kita kalau lemak itu seperti kayak minyak goreng, margarin, mentega, soya cermin, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata yang kita sebut lemak itu ternyata dia masuknya lipid. Jadi ternyata si lipid ini dia punya dua golongan, ada lemak dan ada minyak. Lemak ini dia identik dengan wujudnya yang padat pada seluruh ruang. Kenapa? Karena si lemak ini punya kandungan yang tinggi pada asam lemak jenuh yang tidak memiliki kata tangkap, sehingga si lemak ini memiliki titik lemburnya yang tinggi. Sedangkan minyak ini identik dengan wujudnya yang cair pada seluruh ruang, karena si minyak ini dia memiliki kandungan yang tinggi pada asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan angka baik satu atau lebih pada atom-atom karbonnya gitu. Sehingga si minyak ini dia memiliki titik lemburnya yang rendah dibandingkan lemak begitu. Nah kawan-kawan, demikian serangkaian penyampaian dari analisis kadar lemak metode Babcock. Gimana nih? Gimana tanggapan kalian? Apa sudah memuaskan kalian atau ada yang kurang? Silahkan komen aja ya di bawah. Oke, kalau kalian suka video ini, tinggal like dan subscribe. Lalu tunggu untuk video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.